saya akan memberikan sebuah penilaian di dalam kegiatan mendongeng. Yang pertama adalah nilai yang tertinggi itu ada di kemampuan vokal, ada di vokalnya. Vokal itu dengan gerakan. Untuk yang kemampuan vokal, untuk yang penghayatan nilainya di sini ada 35. Yang pertama ekspresinya. Di sini adalah gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh para peserta lomba sesuai tokoh yang diperankan. Dan sambil apa? Saya akan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja ramai sekali. Banyak pedagang-pedagang yang berjualan di pasar. Ada yang berjualan beras, sayuran, buah-buahan, dan hewan-hewan ternak. Namun penduduk lebih suka membeli daging kambing yang diolah menjadi sate. Saat itu penjual sate bakar adalah Pak Kadir. Usahanya sangat maju karena banyak pembelinya. Nah teman-teman, disinilah mulai permasalahannya. Pak Kadir ini orangnya sangat berpikir dan dia tidak mau bersedekah. Apabila ada pengemis datang ke tempat ia berjualan, Tuan, minta sedekahnya Tuan. Saya lapar, bolehkah saya minta potong kecil dari satenya? Oh, boleh-boleh saja Kak Iya. Tapi apakah punya uang untuk membeli daging sate kok ini? Tidak Tuan, saya tidak punya uang. Berapa? Enak saja saya. Hei, kalau aku memberi daging sate kok ini, pasti pengemis lain juga akan minta saya. Bisa-bisa usahaku jadi bangkrut. Dasar pengemis, pergi kau dari sini. Dengan wajah sedih, pengemis pun pergi. Pada suatu hari, ketika Pak Kadir membakar sate, ada seorang lelaki setengah badan mondar-mandir. Sedapnya bau, enak rasanya. Melihat tingkah orang tersebut, Pak Kadir menyapanya. Hei bang, apa kau ingin membeli sate? Tidak, aku sudah kenyang mencoba satenya. Oh, kau kenyang ya? Kalau begitu,
satu keluarga yang mempunyai satu putri cantik bernama Bawang Putih. Beberapa menit kemudian, sang ayah pun mau merantau kerja ke kota. Ucap sang Bawang Putih, "Ayah, berhati-hatilah ya." Sang ayah pun berjalan. Dan beberapa hari kemudian, sang ibu pun menderita sakit. Dan sang ibu meninggal dunia. Bawang Putih pun berduka dan menangis tersedih. Setelah keadaan ibu mulai sakit dan mati, Bawang Putih membantu ayah bersih-bersih rumah. Tak kalah jauh dari rumah Bawang Putih ada satu janda dan seorang putrinya yang bernama Bawang Merah. Mereka membawa sedikit. Pada suatu hari ada bangunan yang terbiru yang ditempati sebagai sekolah dan tempat sekosati untuk berteduh pada malam harinya. Bangunan itu terletak di tebing, di mana anginnya selalu bertiup setiap hari. Di setiap hari, pelayan kayu itu bersinar-sinar matahari yang panas sekali, sehingga pelayan kayu itu menjadi baik karena terkena sinar matahari. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Agita Septiani Sabita. Hari ini saya mau membawakan cerita dari kalangan masyarakat Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Judul ceritanya adalah Malin Kundang. Malin Kundang anaknya dulu penurun dan rajin seperti seorang bangsawan, sifatnya berubah menjadi durhaka. Cerita pun dimulai. Pada zaman dahulu kala, terletak di pesisir pantai air manis, terdapat seorang janda dan satu anak laki-laki. Janda itu bernama Manirubaya dan anaknya bernama Malin Kundang. Manirubaya sangat menyayangi Malin Kundang. Keduanya saling menyayangi satu sama lain. Ketika Malin beranjak dewasa, Malin meminta izin ke ibunya untuk pergi merantau ke kota besar. Karena pada saat itu ada kapal besar yang merapat di pantai. Bu, Malin minta izin kepada ibu untuk merantau ke kota besar. Jangan anakku, ibu takut kamu
kita, menghormatinya dan menghargainya. Sampai segitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta berikutnya. Halo, perkenalkan, nama saya Rena Hafizatul Najwa, lulusan dari SDN 1 Slatran. Saya akan membacakan cerita tentang benda wasiat. Pada suatu pagi, ada seekor harimau yang sedang asyik bermain di sungai. Gagah juga aku, dan aku mempunyai otot yang sangat besar, dan warna lorengku sangat indah. Kata harimau di dalam hati. Kesombongan harimau membuatnya ia harus memperlakukan hewan yang lemah dan kecil semena-mena. Akhirnya kancil sudah tidak tahan lagi. Benar-benar keterlaluan itu si harimau. Aku harus memberi pelajaran biar dia kapok. Sambil berpikir, di tengah jalan si kancil bertemu. Karena Adipati berpikir dengan cara ini ia dapat menyingkirkan Pangeran Aryo. Maka Adipati Surabaya mengatakan kepada Joko Taruna, "Wahai kau Joko Taruna, jika kau ingin meminang putriku, maka kalahkanlah Pangeran Aryo Gajah Situbondo. Jika kau berhasil mengalahkan dia, akan aku izinkan kau meminang putriku." Tanpa berpikir lama, Joko Taruna pun pergi ke hutan untuk mencari Pangeran Aryo. Kemudian setelah berjumpanya mereka berdua, Joko Taruna pun menentang Pangeran Aryo. Namun sayang, Joko Taruna tidak dapat mengalahkan Pangeran Aryo. Karena kejadian itu dan niatnya yang masih kokoh, yang ingin mengalahkan Pangeran Aryo demi mendapatkan putri dari Adipati Surabaya. Semua pada kabur, akhirnya aku bisa menang. Kelinci dan kura-kura melihat ternyata monyet hanya berbohong supaya dia bisa makan sendiri. Dasar monyet, licik sekali dia. Sudah, biarkan saja kura-kura. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba datanglah segerombol pemburu masuk ke dalam hutan. Para pemburu melihat monyet seorang diri sedang asik makan. Akhirnya pemburu melemparkan tali untuk mengikat si monyet. Dan akhirnya monyet pun terperangkap oleh tali dan dia tidak bisa berkutik. Kelinci, kamu dengar tidak? Sepertinya monyet sedang dalam masalah. Biarkan saja. Sudah, biarkan saja kura-kura. Kali ini dia sedang tergolong lagi. Tapi hal tersebut tidak dikatakan oleh hewan lain karena kan dikira Teman-teman, pada suatu pagi yang cerah, burung bangau tiba di sungai. Bisa ia santap. Kemudian ia berjalan di pinggir sungai dengan anggun dan cantik.
Banyak sekali ikan-ikan kecil yang lewat di depannya. Banyak sekali ikan-ikan kecil di sini. Tapi, apakah burung bangau dan anjali sepertiku harus memakan ikan kecil-kecil itu? Ucap burung bangau sombong. Ikan-ikan kecil terus saja berseliweran di depannya. Namun, burung bangau tak menghiraukannya. Ia ingin mencari ikan yang lebih besar lagi. Lebih baik aku menikmati pemandangan sambil menunggu ikan yang lebih besar lagi lewat di depanku. Burung bangau sangat menikmati pemandangan sungai dengan berkincir air. Sesekali ia memejamkan mata menikmati pemandangan sungai yang sangat indah, sampai-sampai tak menyadari kalau ikan yang lebih besar lewat di depannya. Ia baru menyadari saat kakinya teratuk ikan yang sedang lewat. Wah, ada yang bisa lewat, seru burung bangau. Tapi lagi-lagi burung bangau kembali berpikir, apakah paruhnya yang begitu cantik harus memakan ikan yang sebesar itu? Bisa-bisa paruhku yang cantik ini rusak kalau aku memakannya. Lebih baik aku menunggu ikan yang lebih kecil lagi lewat di depanku, ujar burung bangau. Burung bangau tak sadar hari mulai terik. Ikan-ikan pasti akan pergi ke tengah sungai. Tak ada satupun ikan yang kembali lewat di depannya. Burung bangau mulai lapar. Ia bingung harus bagaimana caranya menangkap ikan yang ada di tengah sungai. Aku tak mungkin pergi ke tengah sungai. Itu terlalu dalam dan bisa membahayakanku, ucap burung bangau. Sungguh, aku belum beruntung hari ini. Lanjutnya, hari itu burung bangau kembali ke sarang dengan keadaan lapar. Ibu bebek pun berkata, "Iya, aku sedang memandikan anak-anakku." "Aku pergi dulu ya, Bebek," kata si kecil. Sepanjang jalan, ia tak mungkin menyapa. Itulah kan kehidupan utamanya yang selalu disegani satwa jiwa. Ia selalu berasa membutuhkan apapun. Suatu hari, ia mendengar dari seorang pemerana tentang seekor sajantan yang curiga. Urusan itu ada di sebuah hutan di Pulau Tanjung Besar. Karena penasaran, raja memutuskan membuat Pulau Tanjung Besar seorang sajantan yang sangat besar keluar dari semangkuk hutan dan melompat ke depan raja. Raja yang kaget langsung menghindarinya dan mencoba menembus sajantan. Tapi sajantan berhasil lolos dan lari ke atas sebuah bukit. Untuk mengejar rusa itu, jika di bukit, dia sudah kehilangan. Kemudian setelah hitungan 5, langsung mau ngangkat yang jawaban yang mana atau warna yang mana, hijau atau kuning. Oke. Oke, ada usulan dari panitia terlalu lama kalau 5 detik, 3 detik saja katanya. Hitungan ketiga aja ya. Jadi hitungannya 1, 2, 3, langsung angkat. Oke, siap anak-anak? Ya, silakan Musri. Ya, ngangkatnya yang tinggi biar kelihatan. Langsung angkat. Ya. Silahkan.
silahkan 2 kertas ditaruh di lantai di depan kalian. Nanti setelah hitungan ketiga, apabila jawaban betul maka kamu angkat yang hijau, dan apabila jawaban itu salah langsung angkat yang warna kuning menggunakan tangan. Ibu kota negara Indonesia. Oke, silahkan menempati tempat yang kiranya teduh. Masih ada kosong tempat teduh, tetapi tetap. Lagu Indonesia Raya merupakan ciptaan W.R. Supratman. Benar atau salah? 1, 2, 3. Silakan angkat kartu kalian. Oke, jawabannya adalah benar. Jadi silakan yang warna kuning untuk meninggalkan tempat lomba. Formasi barisannya bisa diatur lagi, Bu Vivin. Oke, silakan formasi barisan bisa diatur kembali. Untuk yang sebelah Lolos ke babak final. Ya, jadi karena ini sudah babak final, beda aturan lagi ya. Untuk ketentuan atau tata tertib babak final, materi pada babak final tetap pengetahuan umum dan pengetahuan tentang materi sekolah dasar. 2, jumlah peserta sudah menyusut ya, diikuti oleh 12 ya, 12 peserta, 120. Setiap soal nanti tetap akan dibacakan sebanyak 2 kali dan waktu tetap 3 detik. Alat tulis yang digunakan adalah meja, spidol, dan penghapus. Itu anggap meja ya. Tapi tetap bisa dihapus pakai tisu nanti. Perlengkapan sudah disediakan oleh panitia. Nanti untuk peserta yang menjawab salah langsung meninggalkan lokasi. Dan dari babak final ini akan ditentukan sebanyak. pertanyaan pertama. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai. Pertanyaannya, 5 dikali 5 dibagi 5 sama dengan berapa? Ulangi Bulin, ada yang kita ulang. hapus rupanya. 5 dikalikan 5 dibagi 5. Satu, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat kertas kalian. Ya, diangkat dulu, angkat dulu jawab kertasnya diangkat. Oke, jawabannya 5. Oke, ini betul. Oke, silakan. Betul.
With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Since you have been gone, like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.